Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai 2 poin. Yang pertama yaitu tentang poin Theory of Planned Behavior dalam sebuah kampanye sosial. Yang kedua, saya akan membahas tentang teori interaksi simbolik dalam pembentukan identitas atau konsep diri seseorang di media sosial. Oke, berikut adalah Theory of Planned Behavior merupakan niat seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku yang dipengaruhi oleh sikap baik positif atau negatif dan persepsi seseorang terhadap norma subjektif terkait perilaku. Teori ini dikembangkan dari Theory of Reason Action atau TRA yang menyatakan bahwa perilaku merupakan hasil dari niat. Oleh karena itu, seseorang cenderung untuk melakukan suatu perilaku bila dipandang secara positif oleh individu tersebut, dan juga ketika individu tersebut percaya bahwa orang lain yang mereka hargai menyetujui kinerja tersebut. Nah, Theory of Planned Behavior ini memiliki 3 pilar utama, yaitu yang pertama sikap atau attitudes, kemudian yang kedua norma subjektif atau normative belief, kemudian yang ketiga yaitu kontrol yang dirasakan atau perceived behavior control. Theory of Planned Behavior sendiri menjelaskan bahwa perilaku adalah suatu tujuan yang ditetapkan oleh individu dan terdapat faktor-faktor di luar kendali individu yang dapat mengganggu tujuan yang ingin dicapai. Analisis contoh kampanye sosial mengenai pemberian ASI eksklusif berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, pada aspek sikap atau attitudes. Pada poster tersebut sudah menjelaskan mengenai pemahaman manfaat ASI sangat baik untuk anak atau bayi, kemudian untuk si ibu juga. Itu merupakan internal ya, sikap dari positif ibu. Selain itu, banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh ibu maupun bayi yang diberikan ASI eksklusif, serta seorang ibu telah memberikan hak seorang bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif untuk membantu juga tumbuh kembang seorang bayi secara ideal. Awal mula hidup sehat dan juga sekaligus ungkapan kasih sayang seorang ibu pada bayinya. Yang kedua, pada aspek norma subjektif ya, atau normative belief. Dukungan dari lingkungan yaitu suami, keluarga, tetangga, dan juga tenaga kesehatan atau nakes juga berperan penting dalam pemahaman mengenai manfaat ASI eksklusif kepada ibu si bayi. Kemudian yang ketiga, pada aspek kontrol yang dirasakan atau perceived behavior control ya. Ini berupa pengalaman individu yang dialami individu tersebut oleh keluarga ataupun orang lain ya mengenai pemberian ASI, atau kemudian akan memberikan persepsi atau keyakinan nih pada si ibu bahwa ibu itu mampu memberi ASI atau salah satu upaya untuk mendapatkan keberhasilan mengenai kampanye sosial pemberian ASI eksklusif adalah dengan memberikan lebih banyak informasi kepada seorang ibu melalui media informasi tentang manfaat ASI eksklusif bagi seorang bayi dan manfaat menyusui bagi seorang ibu melalui media yang mudah didapat dan dipahami oleh khalayak sasaran, dengan tujuan untuk mematahkan mitos-mitos tentang ASI eksklusif yang menjadi hambatan seorang ibu yang kemudian tidak memberikan ASI eksklusif. Contoh hambatannya apa? Yaitu pemahaman nih mengenai bahwa susu formula itu lebih baik dari ASI, serta juga akan menumbuhkan nih rasa tanggung jawab seorang ibu untuk memberikan hak seorang bayi, yaitu memberikan ASI eksklusif dan mengajak ibu untuk memberikan ASI eksklusif, karena dengan memberikan ASI eksklusif itu merupakan langkah awal ya untuk membantu menciptakan generasi yang berkualitas. Ini juga merupakan awal mulai hidup sehat ya, serta ungkapan nih kasih sayang seorang ibu yang paling.
Menurut George Herbert Mead, teori interaksi simbolik merupakan interaksi sosial yang terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol-simbol tersebut dapat menciptakan makna yang dapat memicu adanya interaksi sosial antar individu. Kehadiran media sosial di kalangan masyarakat membuat ruang pribadi seseorang menjadi lebih mudah diketahui masyarakat luas. Terjadi pergeseran antara budaya di kalangan pengguna medsos tidak segan-segan untuk mengupload segala kegiatan pribadinya untuk membagikan kepada teman-temannya melalui akun media sosial. Media sosial dapat menjadi acuan untuk mengkonstruksi pembentukan identitas imajinatif dari para pengguna yang berbeda di dunia nyata. Konstruksi identitas dapat dilakukan melalui keluarga, teman, tokoh yang disukai, musik, buku, tempat yang sedang dikunjungi atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan atau diikuti. Terdapat beraneka ragam karakter atau simbol untuk mewakili perasaan atau pikiran mereka ketika berhubungan dengan media sosial. Pembentukan identitas diri melalui media sosial dalam konsep teori simbolik. Yang pertama, looking girl self. Menurut Charles Horton Coley, adalah konsep diri seseorang berkembang lewat interaksi dengan orang lain. Dikatakan bahwa diri seseorang merupakan suatu produk sosial, yaitu produk dari interaksi sosial, di mana diri tersebut memantulkan apa yang dirasakan sebagai bentuk tanggapan masyarakat terhadap dirinya. Sederhananya, looking girl self merupakan diri seseorang yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Hal ini dianalogikan dari pantulan diri seseorang dari cermin. Saat ini, kebanyakan pengguna media sosial melakukan atau mengambil sikap sesuai dengan tanggapan masyarakat atau orang lain. Kemudian yang kedua adalah Pygmalion Effect. Didefinisikan sebagai fenomena psikologis yang menjelaskan bahwa semakin baik ekspektasi yang diterima atau yang dialami seseorang, maka akan semakin baik kinerja seseorang. Dengan kata lain, ekspektasi positif yang kita tempatkan pada orang lain mempengaruhi motivasi mereka agar sesuai dengan ekspektasi kita. Fenomena ini merupakan semacam self-fulfilling prophecy, yaitu suatu keadaan di mana harapan individu mengarah pada upaya untuk memenuhi harapan tersebut. Akhir-akhir ini tidak sedikit juga pengguna mendapatkan manfaat positif dengan konsep ini. Seperti yang tadinya kurang baik nih, misalnya orang dalam proses awal hijrah menjadi lebih baik ya, merasa didukung oleh pengguna medsos yang lain gitu. Kemudian yang ketiga yaitu generalized other. Pada tahap tersebut, bagaimana seseorang sudah mencapai tahap pendewasaan, bahkan mampu mengambil dan memahami peran-peran orang lain secara luas. Penerimaan norma kolektif adalah tahap keempat atau tahap terakhir dari keseluruhan proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian yang dilakukan oleh Herbert Mead. Pada tahap ini, seseorang sudah dianggap dewasa. Contoh dari konsep ini pada pengguna media sosial adalah mereka yang sudah secara sadar paham betul dengan konsep dirinya, dan dengan adanya tanggapan atau tidak peran orang lain tidak begitu signifikan mempengaruhi dirinya sendiri gitu. Peran simbol dalam pembentukan identitas atau konsep diri. Pada interaksi simbolik, individu berinteraksi dengan individu lainnya sehingga menimbulkan ide tertentu mengenai dirinya. Hal ini pun terjadi pada informan di media sosial yang kemudian menimbulkan suatu ide yang dapat dorongan atau motivasi untuk melakukan sebuah tindakan pada diri informan mengenai dirinya yang akan ditunjukkan di akun media sosialnya. Sekian penjelasan saya tentang 2 poin tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.